Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Siap semua ya? Siap, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelum ibu lanjut, ibu mau absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya, Bu. Masuk semua, Bu. Iya, masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akhlak pergaulan remaja. Tapi sebelum kita membahas tentang akhlak pergaulan remaja, ibu mau mereview dulu tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa waktu itu? Tentang Kisah teladan Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Iya. Kalau kisah teladan dari Fatimah Az-Zahra apa aja? Beliau rendah hati, kemudian taat kepada suami, Iya. terus beliau bersahaja, Bu. Kalau yang Uwais Al-Qarni? Beliau jujur, sederhana, dan juga mandiri, Bu. Iya, bagus sekali. Masih ingat semua ya, jadi? Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut pada pelajaran kita hari ini, akhlak pergaulan remaja. Nah, ini ada peta konsep tentang akhlak pergaulan remaja. Jadi, dalam pergaulan remaja itu ada akhlak terpuji dan juga akhlak tercela. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu menjaga ukhuwah, meningkatkan wawasan keilmuan, toleransi antar tasamu, dan juga bijak dalam bermedsos. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apa ini, anak-anak? Gambar para remaja yang sedang berkumpul bersama temannya untuk belajar bersama, Bu. Ya, ini anak-anaknya ini lagi berkumpul untuk belajar bersama-sama. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari remaja. Remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya daripada kepada kedua orang tua. Nah, di sini penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja itu sangat penting. Karena apa? Apabila dalam pergaulan remaja diisi dengan kegiatan yang baik, maka akan dapat membentuk pribadi yang baik, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Akan tetapi, sebaliknya, apabila pergaulan remaja tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka akan dapat menjerumuskan masa depan mereka dalam kehidupan yang tidak baik. Nah, selanjutnya yaitu perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, ini yang pertama adalah menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Nah, anak-anak, suatu kedamaian itu akan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila di antara masyarakatnya itu menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Nah, dalam kaitannya dengan pergaulan remaja, di sini Islam itu memberikan petunjuk bahwa laki-laki dan perempuan itu boleh melakukan adanya pergaulan, tapi harus diperhatikan juga batasan-batasannya. Gitu. Nah, ini dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam itu telah membuat batasan-batasan. Nah, yang pertama itu laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh berdua-duaan di tempat sepi, karena yang ketiga itu adalah setan. Nah, nanti takutnya itu akan ada rayuan setan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Nah, ini tidak boleh ya bersentuhan, apalagi kalau disengaja
remaja bersentuhannya dan juga disertai dengan hawa nafsu. Ya. Kemudian yang ketiga, laki-laki ataupun perempuan itu tidak boleh bergaul dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT, kemudian tawuran, mengkonsumsi minuman keras dan juga narkoba. Jadi kita itu harus pintar-pintar dalam memilih teman. Karena apa? Teman yang baik akan membawa kita pada kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang buruk, nanti bisa jadi kita juga akan ikut terbawa dalam keburukannya. Tapi kalau bisa, kita itu harus mengajak teman kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Jadi malah kita itu harusnya menasihati mereka. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Ya, Bu. Bu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, seorang remaja itu harus rajin belajar untuk mengembangkan wawasan keilmuannya. Nah, pengembangan wawasan ilmuwan bagi remaja itu adalah giat dan disiplin dalam belajar baik secara individu maupun dalam kelompok belajar. Jadi kita itu sebagai seorang remaja, anak-anak itu harus rajin belajar. Nah, belajar itu nggak hanya ada di sekolah, tapi belajar juga bisa dilakukan di mana saja. Karena kita bisa mengambil semua pelajaran itu dari mana saja. Dan juga sebagai remaja itu harus diarahkan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Misalnya Mbak Isanti nih, Mbak Isanti suka menulis. Nah, itu harus dikembangkan. Siapa tahu nantinya Mbak Isanti itu akan menjadi seorang penulis yang hebat dan juga Amin. terkenal gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Lalu itu lanjut ya. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, sikap saling menghormati dan menghargai itu adalah sikap tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non muslim. Nah, sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satu nilai yang terkandung dalam tasamuh itu adalah menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi dengan teman kita itu harus saling menghargai dan juga tidak membeda-bedakan. Sesama teman kita itu juga gak boleh saling bertengkar, karena kalau kita bertengkar itu nanti akan menimbulkan yang namanya permusuhan, ya permusuhan dan juga perpecahan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nomor 4 itu bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi media sosial itu kan merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan dengan online. Jadi semua orang itu bisa mengaksesnya dan juga tidak terbatas pada ruang dan juga waktu. Jadi kita itu harus memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik mungkin. Nah, di sini dalam menggunakan media sosial itu juga ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu menata niat. Jadi kalau kita mau buka media sosial kita itu juga harus niatnya yang baik. Jangan kita tuh buka media sosial tapi udah punya niat, aku mau buka Instagram, aku mau komentar jahat ke postingan si ini. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak. Ya, Bu. Kemudian yang kedua itu membaca berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan juga kredibel. Nah, jadi kita itu harus membaca berita dari sumber-sumber yang sudah jelas. Jadi kebenarannya itu sudah pasti. Karena kan sekarang ini banyak sekali ya berita yang sudah tersebar di media sosial. Nah, kita itu juga harus bisa memilah dan memilih mana berita yang sudah jelas kebenarannya, mana yang belum. Kemudian yang selanjutnya itu baca berisi beritanya, pertimbangkanlah manfaat dan juga madaratnya. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya kita itu menyebarkan berita yang nggak ada manfaatnya dan juga membawa kemandaratan, maka sesungguhnya yang bersangkutan itu sudah melakukan keburukan dan perbuatan itu termasuk perbuatan yang
Jadi kita itu harus baca dulu beritanya. Kalau misalnya ada manfaatnya ya dibaca, kalau nggak ada ya udah nggak usah dibaca. Yang keempat yaitu jangan menelan mentah-mentah isi berita yang ada di media sosial. Ya tadi seperti yang dijelaskan tadi, dilihat dulu sumbernya, apakah itu dari sumber yang terpercaya atau tidak. Jangan mudah termakan yang namanya hoax. Ya. Terus yang selanjutnya, gunakan media sosial itu untuk hal yang baik. Seperti apa contohnya anak? Untuk menyebarkan dakwah, Ya. Terus apa lagi? menyebarkan informasi yang baik. Nonton kajian. Iya, betul. Tadi ya, bijak dalam menggunakan media Sosial. Sebelum ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Lanjut ya. Yang selanjutnya adalah dampak positif akhlak terpuji terhadap pergaulan remaja. Nah, akhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu juga mempunyai dampak positif. Nah, yang pertama itu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Nah, sikap arif dan bijaksana ini dapat dilihat pada kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Nah, kalau seorang remaja itu punya akhlak yang baik, biasanya dalam kehidupan bermasyarakat itu juga terlihat dengan sikapnya yang baik, sopan. Nah, jika bertemu orang yang lebih tua, yaitu mengucapkan permisi, salam, seperti itu, sopan, rajin, terus juga aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan sikap mandiri. Nah, jadi sikap mandiri itu harus ditanamkan dalam diri remaja. Nah, dengan sikap mandiri pada diri remaja itu akan mendorong terbentuknya perilaku tangguh, tidak mudah terpengaruh, Perilaku negatif. terus berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan ajaran agama, moral dan ketentuan hukum yang Berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap tanggung Jawab. sikap tanggung jawab ini dapat diartikan sebagai kesediaan dan juga keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Nah, remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab itu akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Nah, contohnya nih, sebagai pelajar, kalau misalnya dikasih tanggung jawab, misalnya dikasih PR sama guru, sebagai pelajar kita itu harus apa? Mengerjakan. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai seorang Pelajar. Nah, itu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan sebelum berlanjut? Belum, Bu. Belum. Oke. Nah, ini yang selanjutnya ada membiasakan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama itu menutup aurat. Jadi kita itu harus membiasakan diri untuk selalu menutup Aurat. Nah, manfaat dari menutup aurat ini adalah untuk menjaga kehormatan diri kita dan juga kebersihan hati. Ada yang tahu batasan aurat bagi perempuan dan laki-laki itu seperti apa? Kalau perempuan tahu Kecuali batasan telapak auratnya? tangan dan muka. Bu. Kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Kalau laki-laki? Dari pusat sampai ke lutut, Bu. Ya. Jadi kalau perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan. Kalau laki-laki dari besar sampai Lutut. Ya. Nah, tapi dalam berpakaian itu juga harus diperhatikan, seperti tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat, terus tidak boleh memakai pakaian yang tembus pandang, seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan itu diperbolehkan, tapi harus tahu batasan-batasannya agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa dan juga pada perbuatan Zina. Di sini ada yang tahu tidak larangan perbuatan zina itu terdapat
Nggak apa-apa, Bu. Mbak Dona ngajak Mbak Isanti pergi ke pengajian seperti itu. Jadi mengajaknya ke hal-hal yang baik. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengajak untuk ini udah ya tadi. Kemudian yang selanjutnya itu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi masa remaja itu harus diisi dengan hal-hal yang baik. Seperti apa? Misalnya itu ikut kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada yang ikut kegiatan ekstrakurikuler? Ada, Bu. Ikut apa? Pramuka, Pramuka. Terus logis, lagi PNR, PMR. Ya bagus. Jadi akan lebih baik kalau misalnya waktu yang kita gunakan itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu tawadhu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih Muda. Dalam pergaulan sehari-hari kehidupan remaja itu kan pasti tidak lepas dengan orang yang lebih tua. Jadi kepada orang yang lebih tua sebagai seorang remaja kita itu harus menunjukkan sikap hormat, tawadhu atau rendah hati. Kemudian kepada yang lebih muda kita itu juga harus menunjukkan rasa kasih sayang. Dan kita itu juga harus bisa menjadi contoh yang baik untuk yang lebih Muda. Seperti itu. Jangan gara-gara kita lebih tua terus nanti kita jadi seenaknya sendiri sama yang lebih muda, itu nggak boleh ya. Ya, Bu. Terus yang terakhir yaitu santun dan rendah hati. Nah, santun dan rendah hati itu akan melahirkan rasa nyaman dalam pergaulan remaja. Ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua orang. Jadi contoh nih, Mbak Prastiwi kalau misalnya punya teman yang punya sikap santun, rendah hati, terus sopan, itu senang nggak berteman sama orang itu? senang Bu. Nah, senang ya pasti. Ibu rasa anak-anak di sini semua juga senang kalau misalnya punya teman yang seperti itu. Jadi kita itu juga harus bisa menjadi orang yang seperti itu. Kita harus sopan, santun agar orang-orang yang berteman dengan kita itu merasa nyaman berada di samping kita. Yang itu tadi materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Belum, Belum Bu. Bu. Belum. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke latihan soal ya. Ya, Bu. Nah, ini ada latihan soal. Nanti silakan yang bisa jawab tunjuk tangan, atau kalau nggak ada yang tunjuk tangan nanti bimbing. Soal yang pertama, sebutkan tata cara pergaulan remaja yang baik dan benar. Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, Mbak Isanti, apa? Yang pertama kita harus mengucap salam. Ya, Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua dari orang yang dan oh iya, jadi apa dan Mbak? dan menyayangi orang yang lebih muda. Ya, terus Bersikap santun dan tidak sombong. Kemudian tidak boleh saling menghina. Kemudian tidak boleh saling membenci dan iri hati. ya, Kemudian mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, terus mengajak berbuat kebaikan, Bu. iya betul sekali jawaban dari Mbak Isanti. Jadi tata cara pergaulan remaja yang baik itu adalah satu, mengucap salam. Jadi kalau misalnya ketemu temannya, kita itu baiknya mengucapkan salam. Terus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Kalau yang sama yang lebih tua kita harus sopan santun, kalau yang lebih muda ya kita harus sayang, menunjukkan rasa kasih sayang dan juga menjadi contoh yang baik untuk yang lebih muda. Kemudian bersikap santun dan tidak sombong. Jadi kita itu nggak boleh sombong. Terus tidak boleh saling menghina. Karena kalau misalnya saling menghina nanti yang ada itu akan mengakibatkan yang namanya permusuhan. Terus tidak boleh saling membenci dari tadi. Terus yang selanjutnya mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat seperti ikut kegiatan ekstrakurikuler, terus ikut kajian-kajian seperti itu. Terus mengajak berbuat kebaikan. Nah itu ya. Ya, Bu. Yang
Ya, betul sekali. Jadi dalam pergaulan itu harus memilih teman yang baik. Karena kalau misalnya teman kita baik, nanti insya Allah kita itu juga akan ikut kepada hal-hal yang baik. Kalau misalnya kita temannya sama orang yang kurang baik, nanti dikhawatirkan kita itu nanti akan ikut kepada perbuatan yang kurang baik. Seperti kalau misalnya temannya itu suka bolos, nanti terus kita diajak-ajak, lah kok kita ikut, nah itu berarti kita sudah terbawa pada arus yang buruk itu tadi. Nah itu nggak boleh. Jadi kita harus memilih teman yang baik. Nah itu tadi pelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu kesimpulannya hari ini kita belajar apa aja anak-anak? Perilaku terpuji dalam program remaja. Apa aja tadi perilaku terpujinya? Menjadi persaudaraan atau ukhuwah. Ya, terus? Membangun wawasan keilmuan. Nah, terus? Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, Ya, terus? bijak dalam menggunakan media sosial, Dampak positif dari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja apa saja? Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana, menumbuhkan sikap mandiri, menumbuhkan sikap tanggung jawab, Ya. Terus cara untuk membiasakan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? menutup aurat, menjauhi perbuatan zina, mengajak untuk berbuat kebaikan, Terus ini mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Atau positif. Terus yang selanjutnya? Tawadhu kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. santun dan rendah hati. Nah, iya itu tadi pelajaran kita hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Semangat belajar terus ya anak-anak. Ya, Bu. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya yang kita akan membahas tentang akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Itu tadi yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.